Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang penelitian tindakan kelas. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya adalah Nurjuita dari Universitas Muhammadiyah Buton, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penelitian tindakan kelas atau disingkat PTK. Nah, ada yang tahu apa itu penelitian tindakan kelas? Nah, kita jelaskan, penelitian tindakan kelas itu adalah penelitian yang dilakukan di dalam kelas dengan menggunakan suatu tindakan untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar di dalam kelas agar memperoleh hasil yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, kemudian bagaimana pengertian tindakan kelas? Bagaimana pengertian penelitian tindakan kelas menurut para ahli? Nah, menurut Kemis pada tahun 1992, penelitian tindakan kelas itu adalah action research as a form of self-reflective inquiry undertaken participants is a social atau including educational situation is order of to improve the rationality and justice of A. their own and educational practice, B. their understanding of this practice, and C. the situation which practice are carried out. Nah, sedangkan menurut M.C. Neff pada tahun 2002, dia berpendapat bahwa PTK atau penelitian tindakan kelas adalah action research is a theme which refers to a practice way of looking at your own work to such that is you would like it to be. Because action result is done by you, the practice is often referred to as practice-based research. And because it involves you thinking about and results in your work, it can also be called a form of self-receptive practice. Nah, kesimpulannya berdasarkan penjelasan Kemis and M.C. Neff, dapat disimpulkan bahwa PTK ini didefinisikan sebagai suatu bentuk kajian yang bersifat reflektif oleh pelaku tindakan. Nah, tindakan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kemampuan rasional dari tindakan-tindakan mereka dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Bisa juga dalam memperdalam pemahaman terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan. Bisa juga serta memperbaiki kondisi di mana praktik-praktik pembelajaran tersebut dilakukan. Oke, kita lanjut ke karakteristik PTK. Nah, ada yang tahu apa karakteristik dari PTK atau penelitian tindakan kelas? Ayo, siapa yang tahu? Nah, langsung PTK karakteristiknya itu ada beberapa. Nah, di sini yang saya jelaskan ada 7. Nah, yang pertama, PTK merupakan prosedur penelitian kelas yang dirancang untuk menanggulangi masalah nyata yang dialami oleh seorang guru berkaitan dengan siswa yang ada di kelas tersebut. Yang kedua, metode PTK atau penelitian tindakan kelas ini diterapkan secara kontekstual dalam arti bahwa variabel-variabel yang ditelaah selalu berkaitan dengan keadaan kelas itu sendiri. Yang ketiga, PTK terarah atau penelitian tindakan kelas yang terarah, yaitu suatu perbaikan dan atau peningkatan kualitas pembelajaran. Dalam arti bahwa
bahwa hasil atau temuan dalam PTK itu adalah pada diri guru telah terjadi perubahan, perbaikan, ataupun peningkatan sikap dan perbuatannya. Yang keempat, PTK bersifat luas. Bersifat luas dan mudah diadaptasi. Dengan demikian, maka cocok digunakan dalam rangka pembaharuan dalam kegiatan kelas. Jadi PTK yang bersifat luas dan mudah diadaptasi ini dapat digunakan atau sangat cocok digunakan dalam rangka untuk memperbaharui dalam kegiatan di suatu kelas. Yang kelima adalah PTK banyak mengandalkan data yang diperoleh langsung atas refleksi dari diri peneliti. Yang keenam adalah PTK itu sedikitnya ada kesamaan dengan penelitian eksperimen dalam hal percobaan tindakan yang segera dilakukan dan ditelaah kembali efektivitasnya. Nah, yang ketujuh atau yang terakhir dari karakteristik yang saya bahas kali ini adalah PTK bersifat situasional dan spesifik. Artinya, PTK ini sifatnya situasional dan spesifik, yang dimana pada umumnya itu dilakukan dalam bentuk studi kasus. Oke. Nah, sudah dijelaskan tentang pengertian dan karakteristik. Kita lanjut ke prinsip PTK. Nah, prinsip PTK itu menurut Hopkins terdapat 6 prinsip. Nah, apa saja prinsip-prinsipnya? Yang pertama adalah PTK di mana prinsipnya itu sebagai seorang guru yang pekerja utamanya adalah mengajar. Seyogyanya itu PTK yang dilakukan tidak mengganggu komitmennya sebagai seorang pengajar. Artinya PTK di sini tidak mengganggu seorang guru dalam aktivitasnya atau kesehariannya sebagai seorang pengajar. Yang kedua, teknik mengumpulkan data tidak menuntut waktu dan cara yang berlebihan. Berarti dalam PTK ini dia tidak menuntut atau tidak mengharuskan waktu-waktu tertentu dan cara-cara yang berlebihan. Dan yang ketiga, metodologi yang digunakan hendaknya dapat dipertanggungjawabkan reliabilitasnya, yang memungkinkan guru dapat merumuskan hipotesis secara meyakinkan. Jadi PTK ini atau metodologi yang digunakan itu harusnya bisa dipertanggungjawabkan reliabilitasnya. Kemudian yang keempat, masalah yang terungkap adalah masalah yang benar-benar membuat guru itu galau, sehingga atas dasar tanggung jawab profesional dia didorong oleh hatinya sendiri untuk memiliki komitmen dalam rangka menemukan jalan keluarnya melalui PTK. Jadi guru itu kayak harus memiliki keinginan dalam dirinya. Misalnya kayak guru itu galau, apa yang membuat guru itu galau, nah itu bisa dijadikan sebagai alasan untuk menjadi guru itu bisa menjadi komitmen dalam mengungkapkan masalah. Dan kelima, pelaksanaan PTK seyogyanya mengindahkan tata krama kehidupan berorganisasi. Jadi kalau PTK itu pelaksanaannya harus betul-betul mengindahkan tata krama dalam kehidupan berorganisasi. Yang keenam itu ada permasalahan yang hendaknya dicarikan solusinya. Nah, dalam PTK atau lewat PTK hendaknya tidak terbatas hanya pada konteks kelas atau mata pelajaran PTK atau mata pelajaran tertentu juga, tetapi tetap mempertimbangkan perspektif sekolah secara keseluruhan.
Setelah prinsip, kita pindah ke tujuan PTK. Nah, ada yang tahu tujuan PTK itu apa? Nah, saya jelaskan bahwa tujuan PTK itu ada 3. Yang pertama sebenarnya digolongkan menjadi 2, yaitu tujuan utama dan tujuan sertaan. Tujuan utamanya itu ada 2. Yang pertama, melakukan perbaikan dan peningkatan layanan profesional guru dalam menangani proses pembelajaran. Dan tujuan utama yang kedua adalah melakukan pengembangan keterampilan guru yang bertolak dari kebutuhan untuk menanggulangi berbagai persoalan aktual yang dihadapi terkait dengan pembelajaran. Nah, untuk tujuan yang ketiga, yaitu tujuan sertaan, dia tujuannya adalah untuk menumbuh kembangkan budaya meneliti di kalangan guru. Oke, lanjut di manfaat PTK. Tentu selain prinsip, pengertian, karakteristik, pasti ada manfaat dari PTK. Nah, manfaat PTK adalah yang pertama, PTK dapat memberikan manfaat sebagai inovasi pendidikan yang tumbuh dari bawah karena guru adalah ujung dari tombak pelaksana lapangan. Jadi PTK ini memberikan manfaat guru untuk memberikan dia inovasi supaya mereka lebih berwawasan dan lebih bisa memperbaiki peningkatan kualitas pembelajaran. Yang kedua, hasil PTK dapat dijadikan sebagai sumber masukan dalam rangka melakukan pengembangan kurikulum. Selanjutnya ada prosedur PTK. Nah, prosedur PTK itu seperti merencanakan, melakukan tindakan, mengamati dan menilai serta merefleksikan. Nah, itulah tadi pembahasan tentang penelitian tindakan kelas pada video kali ini. Pengertian, karakteristik, prinsip, tujuan, manfaat maupun prosedur sudah dijelaskan dalam video ini. Jika ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar. Oke. Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.